Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, adik-adik, saudara-saudara semua. Pada video kali ini kita akan membahas variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas. Apakah variabel bebas itu? Yaitu variabel yang mempengaruhi perubahan pada variabel lainnya. Contoh, pengaruh budaya akademik terhadap pelayanan mahasiswa. Nah, budaya akademik inilah variabel independen. Sedangkan pelayanan mahasiswa disebut variabel bebas karena yang dipengaruhi. Jadi variabel dependen itu kebalikannya variabel independen. Selanjutnya variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat variabel lainnya secara langsung. Jadi ini disebut variabel moderating. Nah, variabel moderating ini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh atau hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya variabel intervening adalah variabel yang dapat memperkuat juga bisa memperlemah variabel lainnya secara tidak langsung. Artinya melalui variabel inilah dihitung. Nah, masih banyak sekali pembagian variabel menurut para ahli seperti variabel antara, variabel kontrol, variabel konseptual, variabel statis. Ini tentu saja tergantung tujuan dan fungsi variabel tersebut. Bapak Ibu, kita pada pertemuan kali ini akan memperdalam variabel moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung atau pengaruh langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, oleh karena itu nanti di akhir video kita akan mempraktekkan bagaimana membuat variabel moderating menggunakan Smart PLS. Nah, bagaimana contohnya variabel moderating? Tampilan berikut ini adalah contoh. Jadi penggunaan video animasi mempunyai pengaruh terhadap hubungan pembelajaran digital dengan prestasi siswa. Jadi dalam contoh ini ada pengaruh antara hubungan pembelajaran digital terhadap prestasi siswa, tetapi ditambahkan video animasi sebagai variabel moderasi. Jadi prestasi siswa adalah variabel dependen, pembelajaran digital variabel independen, dan video animasi adalah variabel moderatingnya. Nah, secara visual nanti akan kita gambarkan. Ini contoh dengan gambar ya. Pada bagian atas video animasi inilah yang disebut variabel moderating. Sedangkan pembelajaran digital terhadap prestasi siswa ini pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, kalau variabel intervening adalah variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam bentuk hubungan yang tidak langsung. Artinya melalui variabel intervening inilah perhitungan statistiknya nanti. Jadi biasanya ada yang pengaruh langsung, ada yang pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening ini. Nah, untuk gambarannya seperti pada video ini, yaitu ada pembelajaran daring berpengaruh langsung terhadap prestasi siswa, ada panah seperti ini. Nah, berpengaruh tidak langsung melalui gaya belajar, maka anak panahnya seperti ini. Nah, begitu. Ini adalah variabel intervening, berbeda dengan variabel moderating tadi. Jadi kesimpulannya, kalau variabel moderating mempengaruhi secara langsung pada variabel independen dan variabel dependen, kalau variabel intervening mempengaruhi secara tidak langsung terhadap hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Ini adalah kesimpulannya, pengaruh variabel moderating maupun variabel intervening ini bisa positif maupun negatif terhadap hubungan variabel independen dan variabel dependen. Contoh ya, contohnya di sini, ini datanya seperti ini.
ada kompetensi manajerial, kompetensi sosial, dan kinerja guru. Nah, kita buat kompetensi manajerial ini ke tengah. Ini kita tulis kompetensi manajerial. Oke, ini selanjutnya yang ini kita juga ke sini kompetensi sosial. Kemudian yang terakhir kinerja guru, kita tarik juga ke sini, kita kinerja guru. Oke. Selanjutnya ini kita buat ke kanan. Oke. Bapak Ibu, adik-adik dan saudara-saudara, ini kita mau membuat kompetensi sosial ini sebagai variabel moderating, variabel intervening. Nah, kita untuk membuatnya kita tarik dulu ini ke anak panahnya ya. Kita buat anak panahnya. Ini pengaruh langsungnya. Kemudian bagaimana kalau penelitian kita itu juga menguji apakah kompetensi sosial itu mampu memoderasi kompetensi manajerial terhadap kinerja guru. Nah, caranya kita klik di tengah sini di kinerja guru, kita klik kanan terus pilih ini add moderating effect. Nah, add moderating effect di sini ada dependent variabelnya kinerja guru, moderation variabelnya kita pilih kompetensi sosial, terus independennya kita pilih kompetensi manajerial. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita sudah memunculkan moderating effect. Nah, kemudian kita klik seperti biasanya PLS algorithm untuk menguji validitas dan reliabilitasnya apakah terpenuhi. Nah, kita melihat valid atau tidaknya, lihat di bagian outer loading ini. Nah, rupanya ada K1 dan K3 yang tidak valid. Karena itu kita hapus ya, K1 hapus, K3 hapus. Kita klik calculate lagi, kemudian kita klik start calculation. Kita coba lihat kembali. Nah, sudah hijau semua, terus reliabilitasnya sudah terpenuhi semua. Nah, sekarang bagaimana kita melihat variabel moderasi dalam model ini? Nah, ini penjelasan moderating effect dari kompetensi sosial atas kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi ternyata moderatingnya merah dan mendapat T statistik di bawah 1,96. Jadi artinya kompetensi sosial dalam penelitian ini itu tidak memoderasi kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru. Jadi seperti itu arti dari angka-angka ini ya. Jadi moderating effect-nya ini ternyata tidak berpengaruh signifikan. Jadi signifikansinya juga merah, terus T statistiknya juga di bawah 1,96. Artinya tidak berpengaruh. Kemudian ini tidak signifikan juga. Oke, jadi begitu cara melakukan uji moderasi.